Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf videonya sedikit terlambat. Tadi ada kehabisan kuotanya Bapak ya. Jadi mohon maaf karena video pembelajarannya terlambat. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ini adalah materi terakhir di tema 6 ya. Ini materi terakhir di tema 6. Nanti silahkan kalian ulang-ulangi materinya. Minggu depan kita akan ujian, jadwal akan Bapak bagikan insya Allah hari Jumat. Oke. Hari ini kita akan belajar materi terakhir, bahasa Indonesia menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema masyarakat sejahtera negara kuat. Oke. Kompetensi dasar yang disajikan yaitu menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang tepat pada teks non-fiksi. Menentukan letak gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Berdasarkan letak gagasan utamanya, jenis paragraf dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif atau paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat, pada awal paragraf. Yang kedua, induktif, gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf campuran ini gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan ada yang keempat, paragraf deskriptif atau narasi. Paragraf ini biasanya gagasan pokoknya berada pada setiap kalimat dalam paragraf tersebut. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Oke, cara menentukan gagasan utama. Cara menentukan gagasan utama yang pertama, kita dapat menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Jadi menentukan gagasan utama harus membaca teks per paragraf secara keseluruhan. Kemudian menentukan kata kunci teks. Kata kunci teks dan kata kunci judul itu berbeda. Kalau kata kunci teks, ciri-cirinya adalah setiap kalimat atau setiap kata yang diulang. Berapa banyak kata itu? Biasanya itu adalah kata kunci dari teks. Kata kunci dari teks atau kata kunci dari paragraf. Nah, dari kata kunci paragraf tersebut kita dapat menentukan gagasan utamanya. Kemudian menentukan gagasan utama dalam kalimat tersebut. Setelah kita tahu kata kunci teksnya, kemudian kita bisa menentukan gagasan utama tersebut. Misalnya, teks yang banyak terulang adalah tentang tanggung jawab. Gagasan utama pada paragraf tersebut yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai wujud kesadaran dalam kewajiban setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Kata kunci paragraf adalah tanggung jawab karena di sini ada kata tanggung jawab, ada 1, 2, ada 3. Ada tiga kata tanggung jawab di dalam teks ini. Maka kata kunci yang paling banyak ditemukan adalah tanggung jawab. Gagasan utama pada teks ini adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab berarti di sini adalah pengertian dari tanggung jawab. Letak gagasan utamanya ada pada kalimat pertama. Kalimat utama jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya adalah paragraf deduktif karena gagasan utamanya berada pada awal paragraf. Oke, menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Dengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tulis setiap kata kunci paragraf dari teks yang kamu dengar. Catatlah kalimat utama yang kamu dapat
dalam teks yang dibacakan. Kemudian tentukan gagasan utama dari teks tersebut. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Kemudian dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Tuliskan setiap kata kunci paragraf dari teks yang kamu dengar. Catatlah kalimat utama yang kamu dapat dalam teks yang dibacakan. Kemudian tentukan gagasan utama dari teks tersebut. Sekarang tentukan informasi penting dari teks yang didengar. Cara menentukan informasi penting dari teks yang didengar yang pertama adalah setiap paragraf memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut ditujukan oleh kalimat utama yang berisi informasi umum dari paragraf. Cara menemukan informasi penting dari paragraf yang didengar. Simaklah seluruh teks yang dibacakan, kemudian catatlah informasi penting dalam setiap teks bacaan dan kata kunci dari setiap paragraf yang dibaca. Kemudian kembangkan kata kunci tersebut menjadi kalimat yang utuh. Rangkailah kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang kamu buat sendiri. Dengarkan teks yang akan Bapak bacakan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungan nyaman. Oke, dari teks yang Bapak bacakan tadi, judulnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Tentukan judul teks. Judul teks adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian kata kunci pada judul adalah menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Informasi penting yang didapat. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Ini adalah cara menentukan gagasan utama atau cara menentukan informasi penting dalam sebuah teks yang didengar. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Perkirakan informasi yang didapat dalam teks non-fiksi berdasarkan judul. Kemudian bacalah teks secara keseluruhan. Catatlah semua informasi yang diperoleh. Tulis kembali persamaan yang berbeda dua cara tersebut. Memperkirakan isi teks berdasarkan judul dan membaca utuh teks dalam bentuk diagram. Oke. Contohnya seperti ini. Judul teks. Pentingnya kerjasama. Perkiraan informasi berdasarkan judul. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Informasi yang didapat setelah membaca teks. Pentingnya kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulannya adalah informasi yang didapat sebelum dan setelah membaca teks sesuai. Kenapa? Karena tentang pentingnya kerjasama. Sama-sama sebelum membaca teks, kita memperkirakan isinya tentang pentingnya kerjasama. Setelah membaca teks secara utuh, di sini kita menemukan bahwa ada kata-kata yang sama, pentingnya kerjasama. Hanya berbeda kita memperkirakan dalam kehidupan. Tapi di sini setelah kita membaca secara utuh, lingkungan ternyata pentingnya kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi kesimpulannya perkiraan teks dan berdasarkan
berdasarkan judul dan informasi yang didapat setelah membaca teks itu sama. Jadi kita memperkirakan informasinya sudah benar. Kemudian menyimpulkan isi teks. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks? Yang pertama, kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi berdasarkan judul yang sudah disajikan. Simak video pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua. Tuliskan perbandingan perkiraan teks dengan hasil yang sudah dibacakan. Bikin atau buat diagram seperti yang Bapak buat pada slide sebelumnya. Setelahnya menuliskan perbandingan, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Apa kesimpulan dari teks non-fiksi tersebut? Setelah itu kita baca teks yang disajikan secara keseluruhan, kemudian kita dapat mencatat kata kunci teks dan informasi penting dalam teks yang disajikan. Oke, itulah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahasa Indonesianya tidak ada tugas. Nanti silahkan kerjakan tugas di bahasa Sunda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.